Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan, sehat? Sehat. Oke, kepada ketua kelas yang akan disiapkan. Istaid, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kita sekarang absen. Sekarang Airin Mutiara, Hadir, Pak. Aisyah Donita, Hadir, Pak. Alif Nur Adnan, Amelia, Hadir, Pak. Amelia sehat, Sehat. Afzal, Arsha ada, Hadir, Pak. Arsha gimana? Sehat kan? Sehat, Pak. Pastinya aman kan? Bagus Rambowo, kemarin dari Jakarta ya? Iya. Bunga Citra, Hadir, Pak. Dewi Puspita. Baiklah, kita sekarang akan membaca surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104. Oke, 2, 3. Coba baca. Dan tidaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, terima kasih kepada semua. Bergantung. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana ada segolongan kita yang menyuruh untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah sesuatu yang munkar. Ini sesuai dengan pelajaran yang akan kita ajarkan pada hari ini, yaitu tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Pada hari ini, hari yang sangat berbahagia, kita telah sampai pada suatu pembelajaran bab 4, yaitu tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Jadi menyampaikan Islam itu dengan santun dan damai. Sebelum kita belajar, pertama kita harus semangat dalam belajar. Coba semangat. Semangat. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas yang. Sekarang Pak akan tanya pembelajaran kita minggu kemarin bab 3.
Siapa yang tahu arti mensyukuri nikmat dan menepati janji? Nah, mensyukuri nikmat apa? Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Oke, berikan aplaus untuk. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Kemudian yang kedua, menepati janji. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Hasna silakan. Melakukan apa yang dikatakan dan menunjukkan sikap ketulusan, kejujuran sehingga bisa dipercaya. Alhamdulillah, berikan aplaus untuk Hasna. Kita orang Islam itu harus menepati janji. Apalagi kalau laki-laki yang dipegang itu adalah kata-kata. Jangan sampai kita ingkari janji. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan secara tepat definisi dakwah, khutbah dan tabligh. Yang kedua, yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian cabang imannya dengan sepenuh hati, membiasakan sikap tanggung jawab. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita ini. Kenapa dakwah dianggap sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam? Nah. Karena kebaikan harus disampaikan dan disebarkan. Oke, berikan aplaus untuk. Yang kedua, apa peran khutbah Jumat dalam kehidupan sosial spiritual umat Islam? Ya Pak. Oke, Pak Lagi. Karena laki-laki itu pemimpin untuk masa depan. Iya. Karena laki-laki itu yang jadi pemimpin. Sebenarnya selesai laki-laki mendengarkan khutbah, Ainul yang menyampaikan di rumah. Tapi lah dong apa-apaan yang nyampe di rumah. Nah, kan? Karena di ibu kalau di ceramah sekali kembali di muka. Yang ketiga, apa tujuan utama dari tabligh? Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Kita berikan aplaus untuk itu semua. Sekarang kita masuk ke khutbah. Atau khutbah itu apa macamnya? Ada khutbah Jumat, ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha, ada lagi khutbah apa lagi? Khutbah berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara, ceramah atau pidato. Sedangkan menurut istilah, khutbah itu berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan untuk mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang melakukan khutbah itu pertama ada merupakan rangkaian dari ibadah. Contohnya sholat Jumat, khutbahnya kan 2 kali, itu mengganti sholat yang 2 rakaat. Adanya fenomena alam tertentu, contohnya khutbah sholat gerhana. Gerhana itu kan ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Yang tidak ada tuh gerhana cinta. Kemudian perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan ibadah tertentu, contohnya khutbah nikah. Jadi sebelum menikah nanti atau semuanya kan nikah kan? Nah, baru khutbah nikah. Saya pernah tidak nikah? Semoga semuanya di sini menikah dengan orang yang cintai. Amin. Berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Punya anak 3. Amin. Oke. Selanjutnya syarat khatib yang pertama, laki-laki yang balik berakal sehat. Jadi yang balik berakal, yang dulu isa saudara. Apalagi yang tak sehat. Kemudian menutup aurat pakaian rapi, melakukan dengan berdiri, suci dari hadas dan najis, duduk di antara 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbahnya dibaca apa yang ada tadi? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kalau khatibnya, kalau yang makmum itu tuh ada yang berdoa, karena doa yang mustajab itu doa di antara 2 khutbah atau doa di antara azan dan qomat. Syarat dan rukun sunnah khutbah, jadi tahu sih sebenarnya syaratnya. Kalau nak sesuai rukunnya, batal khutbahnya, batal sholat. Melakukan rukun khutbah secara berurutan. Kemudian syarat materinya bersumber dari Al-Quran dan hadis, berisi ajakan atau dorongan. Kemudian materi sesuai perkembangan zaman. Yang dibutuhkan ini, contohnya ini tentang berkembangnya ada zina umpamanya.
adanya seorang oknum guru tertangkap dengan siswa direkam. Itu lebih didengar orang daripada kita sekarang bahas tentang puasa. Sekarang kita masih puasa. Rukun khutbah yang pertama, baca alhamdulillah, membaca dua kalimat syahadat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, baca Al-Quran, pesan takwa, dan membaca doa. Ini khutbah terakhir Nabi Muhammad. Abu Bakar sampai menangis. Pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah ketika melakukan haji wada, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya, dan ini beberapa dari pesan yang Nabi sampaikan. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh karena itu, dengar dengan teliti kata-kataku ini, dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Ketahuilah, setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh dan memerangi satu sama lain. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan. Dan pada saat itu juga turun wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atas kamu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Penggalan surah Al-Maidah ayat 3. Mendengar wahyu itu, Abu Bakar menangis risak. Ia memahami bahwa jika suatu misi telah disempurnakan, menandakan si pembawa misi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Jadi kalau telah diselesaikan, maka yang mau misi akan kembali kepada Allah. Yang kedua, tabligh. Dalilnya itu surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Jadi orang ahli kitab terdahulu ada yang beriman dan ada juga yang. Nah, sekarang kita masuk ke sana otak. Ini nih. Nih. Pegang dulu. Coba latihan aja dulu. Oke. Nih, jempol ini. Nih. Lawanan. Lebih kencang. Oke, berikan aplaus untuk teman-teman. Kita masuk ke pengertian tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan
menyampaikan, yaitu menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum dengan tujuan untuk mengikuti perintah Allah. Sebab-sebab melakukan tabligh. Pertama ada perintah untuk bertabligh. Yang kedua ada perintah untuk berikan peringatan. Yang ketiga adalah perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi kita investasi dunia dan investasi juga akhirat. Dia pertama bikin Allah yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari Allah punya dunia, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid al-fardana, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oke, sekarang Bapak akan membagi 3 kelompok. Kelompok 1 sini, Afzal, Rizky, Habib, Samul, Pak Lan dan teman-teman. Kelompok 1 nanti akan membuat khutbah Jumat dan menampilkan di depan nanti. Kelompok 2, Sifa, Arsya, Safira, Amel, Kesya nanti buat tentang dakwah. Kemudian kelompok 3 kamu buat tentang min mapnya. Tentang apa? Khutbah dakwah tabligh. Khutbah. Oke, kepada kelompok silakan. Rizky. Besar. Ini kelompok yang akan membuat nanti tentang dakwah. Ya. Judulnya apa? Muhasabah diri. Nanti siapa yang akan menyampaikan dakwahnya nanti ke depan? Ya. Boleh. Nanti ya apa aja. Buat kayak video TikTok kan pendek, berbobot dan berbakat. Warnanya kebanyakan. Ya, kita akan tampilkan yang pertama kelompok 1 tentang khutbah Jumat. Kita berikan aplaus dulu. Yang maju sekarang yaitu Ustaz Rizky. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. La ilaha illallah. Apa lagi? Alhamdulillahillazi Sarahul sudu ral muwafaqina bi'ato bibirihi wa alaihi wa ashhadu anna ilaha illa wahdahu la syarikalah fi asma'i wa sifati wa ahwali. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan banyak berzikir, bersolawat dan sholat. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul pada masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir mengajak kepada jemaah Jumat dan tentu juga kepada diri Al-Fakir sendiri untuk meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Liulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minkum wal amwat. Untuk kelompok 1, Ustaz. Kita tampilkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu khutbah Jumat etika bertetangga. Hadis ini secara bersirat mengungkapkan bahwa akalah yang seharusnya menentukan nafas bukan sebaliknya. Dari nafsu merupakan sebuah potensi yang sejati hanya untuk memenuhi kebutuhan wajar dan alamiah manusia, semisal makan, minum, kawin, tidur sejenis. Saat itu musabah dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Dari penjelasan di atas ada manfaat penting yang bisa dicatat dari introspeksi diri, yaitu isalah atau semangat memenuhi diri. Sebagaimana tertuang dalam surat Yasin ayat 65 yang akan dibacakan oleh Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ini kelompok 3 akan menampilkan mappingnya dan menjelaskannya. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan mapping yang kami buat yang akan dijelaskan oleh Zelin. Mapping tentang ilmu dakwah. Tujuan ilmu tentang ilmu dakwah. 1. Pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, definisi para ahli, istilah ilmu dakwah, fungsi dakwah dan tujuan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, proses dakwah, unsur-unsur dakwah, objek studi ilmu dakwah, objek formal, objek material. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baiklah, itu yang dapat kami tampilkan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penampilan ketiga kelompok tadi yang sangat luar biasa. Kita berikan kepada aplaus kepada kelompok. Tadi kelompok 1 menampilkan tentang khutbah. Kita doakan semoga besok ini mimpi terbaik dan bisa terbaik. Kelompok 2 tadi menyampaikan tentang dakwah, bagaimana berceramah seperti apa tadi ya? Seperti MSI, luar biasa. Kelompok 3 tadi ada min mapping kan dan tampilkan di sini. Oke? Sebelum kita kita ada tentang asesmen penilaian terakhir. Coba kamu tanya. Pertama yaitu apa arti dakwah bagi kamu? Oke, saudara. Yang kedua, metode dakwah apa saja yang paling efektif untuk generasi muda? Keempat, peran media sosial dalam mendukung aktivitas dakwah. Kelima, bagaimana menjaga keikhlasan dan aktivitas tabligh agar tidak terjebak dalam kepentingan pribadi. Jadi kesimpulan pada hari ini, ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar
Jadi bagaimana kita berbuat baik kepada sesama dan saling menebarkan kebaikan. Jadi terima kasih atas semuanya. Semoga kita sehat selalu dan mari kita ucapkan alhamdulillah.